Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Intan Permatasari, NIM 211F10483. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum atau mengerjakan tugas untuk pendidikan anak disabilitas tunanetra untuk tugas 2-nya. Adapun tugasnya yaitu karakteristik tunanetra. Yaitu karakteristik adalah gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur hingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten, tetap dan mudah diperhatikan. Karakteristik ini kita bisa lihat dari sikap sehari-hari dari orang yang menderita tunanetra ini ya. Untuk karakteristiknya, karakteristik dalam tunanetra menyebabkan keterbatasan dalam bersikap terhadap lingkungan, karena mereka kan memang memiliki keterbatasan ya untuk melihat, jadi mereka juga memiliki kekurangan untuk sikap pada sehari-harinya, entah itu kurang percaya diri untuk beradaptasi dengan lingkungan. Keterbatasan tersebut sesuai dengan tunanetra itu sendiri, juga masyarakat awas. Karakteristik dibagi menjadi 2, yaitu fisik dan psikis. Untuk ciri-ciri fisiknya kita bisa lihat dengan mata sendiri ya, maksudnya bisa kita lihat kalau orang itu menderita tunanetra. Tapi untuk psikis ini memang sulit. Adapun yaitu yang pertama yaitu fisik, yaitu kekurangan penglihatan dari lahir yang akan mempengaruhi dampak perkembangan motorik halus dan kasarnya. Keterlambatan pada motorik halus seperti menulis, membaca, dan menjahit. Ini bisa kita lihat ya dalam kesehariannya, itu mudah sekali kita lihat, karena untuk ciri-ciri fisik ini memang banyak orang menggunakan kacamata, alat bantu untuk melihat. Sedangkan keterlambatan pada fisik motorik kasar seperti berjalan, berlari, melompat itu semua akan mempengaruhi keseimbangan pada tubuhnya ya, karena kan mereka untuk melihat sesuatu objek saja mereka sudah membutuhkan bantuan. Jadi untuk berjalan, berlari, melompat mereka akan sangat hati-hati sekali. Ciri fisik tunanetra total atau buta, tidak memiliki kemampuan normal seperti bola mata kurang, tidak berkedip, tidak bereaksi dengan cahaya, tidak memiliki konsep body sehingga sikapnya kurang baik. Misalnya kepala terlalu tertunduk atau ke atas, tangan layu, berdiri tidak tegas. Jadi memang ya untuk kondisi seseorang dengan memiliki keterbatasan ini akan mempengaruhi semua gerakan pada tubuhnya. Jadi memang semua bahasa tubuhnya akan bisa terlihat karena keterbatasan itu sendiri. Sedangkan karakteristik tunanetra low vision, penglihatannya terbatas, yaitu masih bisa melihat antara gelap dan cerah atau masih ada sisa penglihatan, dan biasanya masih berupaya untuk mencari rangsang dengan perilaku yang tidak terkontrol. Ciri tunanetra low vision adalah mengejap-ngejapkan mata, melihat tulisan dengan dekat, membelalakkan mata saat melihat. Untuk mengejap-ngejapkan mata memang untuk yang ciri-ciri ini mengejap-ngejapkan mata, memang kadang kita saja untuk melihat sesuatu, kadang mata kita harus kita kejap-kejapkan dulu untuk melihat tulisan dengan dekat. Nah ini sudah ciri-ciri untuk ciri-ciri mata dengan mata minus atau plus dan silinder, membelalakkan mata saat melihat. Nah itu untuk
orang dengan yang memiliki rabun jauh. Jadi harus melihatnya dengan benar-benar harus membelalakkan mata. Nah, sekarang untuk karakter psikisnya, yaitu ketidakmampuan yang berbeda antara buta dan tunanetra yang kurang penglihatan akan berpengaruh pada psikisnya, yaitu menunjukkan pribadi yang rigidity atau kaku. Nah, untuk ciri-ciri psikis ini memang sangat berpengaruh ya pada orang yang menderita tunanetra, karena mereka itu sadar kalau mereka itu memiliki kekurangan. Jadi mereka akan benar-benar awas diri untuk berhadapan dengan dunia luar. Makanya kan kadang memang orang yang menderita kekurangan disabilitas ini akan menjadi sangat kaku, bahkan ada yang akan sangat kasar dalam menghadapi orang lain atau beradaptasi dengan tempat lain. Jadi kadang mereka akan dalam perkataan mereka akan sangat kasar, jadi mereka tidak bisa mengendalikan pribadi jadi mereka sendiri. Untuk kekakuan dalam gerak tubuh dan tingkah lakunya ini merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas. Sering juga ditemukan perilaku datar. Nah, perilaku datar ini memang seperti itu. Mereka sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi untuk kekakuan dalam gerak tubuh dan tingkah lakunya ini memang akan dihadapi sama anak dengan disabilitas tunanetra ini. Dan itu saja Bu untuk rangkuman tugas materi 2. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.